Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruby Susmawati, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang terapi intervensi hipnoterapi untuk pasien kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang paling umum dan penyebab pertama kematian akibat kanker di kalangan wanita di dunia. Insiden ini dilaporkan dari kanker payudara primer pada wanita adalah 22,6 atau per 100. Secara teratur, wanita yang menerima perawatan medis untuk kanker payudara melaporkan nyeri, kelelahan, mual, gangguan tidur, dan mual muntah. Selain itu, kemoterapi memiliki efek negatif pada kualitas hidup pada wanita penderita payudara. Kualitas hidup dalam kasus ini dipengaruhi oleh efek samping dari perawatan medis, kualitas hidup antisipatif, mual muntah pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi dapat dikontrol secara efektif melalui CBT, berfokus pada hubungan antara pikiran, perilaku, perasaan pasien, dan peran mereka dalam menciptakan gejala tertentu. Metode hipnotis yang melibatkan relaksasi, sugesti, dan citra yang mengganggu efektif dalam manajemen nyeri, gangguan mencegah dalam keadaan kesadaran yang berubah ini. Hal ini mungkin pasien berfokus pada gejala, penyakit, dan masalah tertentu, dan hampir 90% dari mereka suka menggunakan teknik ini untuk mengelak efek samping yang terkait dengan pengobatan kanker. Hipnotis juga diindikasikan efektif dalam menangani gejala fisik dan fisiologis yang berbeda pada pasien kanker payudara. Hipnosis juga telah terbukti efektif dalam menangani berbagai gejala fisik dan psikologis pada pasien kanker payudara, termasuk kesusahan, kecemasan, kelelahan, kualitas hidup, dan nyeri. Sebuah penelitian di Amerika Serikat melaporkan bahwa sekelompok yang menjalani kombinasi hipnoterapi dan CBT mengalami penurunan kelemahan otot secara signifikan di semua titik waktu. Selain itu, dalam penelitian lain, wanita yang menjalani perawatan kanker payudara menerima pelatihan hipnoterapi untuk manajemen gejala. Penurunan signifikan sebelum dan sesudah perawatan, kelelahan, dan masalah tidur diungkapkan melalui analisis dan nyeri mengalami penurunan sehingga dalam 6 bulan terakhir melaporkan mengalami penurunan. Hipnoterapi didefinisikan itu sebagai kesepakatan antara seorang yang ditunjuk sebagai hipnoterapis dan seseorang yang ditunjuk sebagai klien atau pasien untuk berpartisipasi dalam teknik psikoterapi berdasarkan pada penghipnotis yang memberikan sugesti untuk perubahan sensasi, persepsi kognitif, dan pengaruh suasana hati dan perilaku. Intervensi hipnotis dalam setiap sesi teknik sugesti digunakan untuk menangani gejala tertentu selama 20 menit. Setelah hipnotis pertama, jeda 10 menit diambil untuk mendiskusikan pengalaman tersebut dan meminta pasien menilai perasaan relaksasi mereka pada skala anolik visual dari 1 hingga 10. Teknik hipnotis kedua digunakan dalam 24 sesi. Teknik ini terdiri dari mengambil tangan pasien dan memberikan serangkaian saran yang diarahkan kepada mengungkapkan sistem kekebalan setiap pasien. Dalam kelompok hipnotis diberikan peralatan MP3 untuk mendengarkan teknik musik untuk teknik hipnotis di rumah. Pada fase pertama, 2 sesi difokus pada relaksasi fisik dan psikologis, dan sesi satunya lagi difokus pada fasilitas tidur dan relaksasi. Ketiga sesi difokus pada penguatan harga diri. Sesi keempat fokus pada menyelesaikan peristiwa traumatis atau masa lalu dan penyembuhan fisik, dan sesi pertama diarahkan pada peningkatan optimalisme. Dan pada fase 2, 5 sesi difokus pada penyembuhan fisik, sesi kedua dan pada relaksasi fisik dan fisiologis, dan memperkuat harapan positif dan motivasi untuk perubahan. Dan sesi lain digunakan untuk memfasilitasi tidur dan relaksasi. Salah satu efek hipnoterapi yang paling menonjol adalah peningkatan kognitif. Perubahan kognitif adalah salah satu gejala paling umum yang berhubungan dengan kanker.
evaluasi fungsi kognitif secara keseluruhan, serta ingatan bebas langsung menerima memori tertentu, memori verbal, perhatian selektif, dan dengan perhatian dan penilaian abstrak menunjukkan penurunan selama dan setelah prosedur terkait pengobatan kanker payudara. Terima kasih. Sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.